Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma dan nanti dari kelas 10 DP4 saya akan mempresentasikan tentang IPA, yaitu konektivitas antara ruang dan waktu. Ruang secara garis besar adalah sebuah tempat pada permukaan bumi, baik itu secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal. Setiap ruang memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari keadaan fisiknya maupun keadaan masyarakatnya. Yang pertama, ruang tidak hanya terbatas udara bersentuhan dengan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Contohnya seperti perbedaan iklim, cuaca maupun penghasilan. Seperti lokasi A memiliki iklim cuaca panas dan lokasi B memiliki cuaca yang cerah. Hujan tinggi dan lokasi A menghasilkan kelapa sawit dan lokasi B menghasilkan sayur-sayuran. Yang kedua, setiap ruangan di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan lainnya, diikuti dengan sumber daya yang dihasilkannya. Contohnya seperti lokasi A hanya bisa menghasilkan kelapa sawit, jagung karena adanya perbedaan cuaca. Sedangkan lokasi B bisa menghasilkan sayuran buah-buahan yang lebih baik dari lokasi A karena memiliki cuaca cerah, hujan yang lumayan tinggi. Yang ketiga, ruang tidak berdiri sendiri. Kejadian di suatu ruang mempengaruhi ruang lainnya. Contohnya seperti kebanjiran, kebakaran, dan gempa bumi, tsunami yang dapat mempengaruhi ruang lainnya. Yang keempat, ruang yaitu tempat manusia berinteraksi. Sebagai makhluk hidup sosial senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Contohnya seperti kita memerlukan bantuan orang lain untuk bisa bertahan hidup, itulah yang dinamakan dengan makhluk sosial. Yang kelima, ruang merupakan tempat segala peristiwa terjadi. Contohnya seperti adanya peristiwa kebakaran, kebanjiran, perampokan, dan kericuhan. Karena setiap ruang pasti memiliki suatu atau peristiwa yang terjadi interaksi ruangan, yaitu yang pertama yaitu saling melengkapi. Contohnya seperti daerah A kelebihannya ikan tapi kekurangan sayur, dan B kelebihannya sayur tapi kekurangan ikan, dan terjadilah interaksi antara daerah A dan B saling bekerja sama. Yang kedua, kesempatan antara, yaitu contohnya seperti daerah A akan beralih membeli sayuran ke daerah B, tetapi daerah C dan juga menghasilkan sayur dan lebih dekat jaraknya dari A, sehingga ongkos transportasi lebih mudah. Yang ketiga, kemudahan transfer. Contohnya seperti daerah A yang menghasilkan ikan, daerah B yang menghasilkan sayuran, dan daerah C juga menghasilkan sayuran. Tetapi daerah A sering melakukan kerjasama kepada daerah C, tetapi setelah prediksi jarak lokasi A dan lokasi C sangat jauh sehingga makan banyak biaya transportasi, sedangkan A dan B itu saling berdekatan sehingga lokasi A memutuskan untuk kerjasama kepada lokasi B. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan.